Part 1. Penjelasan report perhitungan struktur bangunan. Mahasiswa teknik sipil wajib Ya, paham. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Jody Sumarno. Di sini saya akan membuat video tentang report perhitungan struktur ya. Pada pembahasan kali ini atau pada konten kali ini saya akan menjelaskan tentang pembebanan. Karena kalau kita membahas laporan struktur itu memerlukan waktu yang banyak ya, jadi tidak cukup dengan satu video saja. Mungkin di sini saya akan dari dasar dulu. Jadi pembebanan apa aja yang diinput di program. Di sini saya menggunakan program ETABS versi 2017. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah dengar ETABS atau ada yang udah bisa gitu ya. Mungkin di sini saya video yang saya buat ini saya khususkan untuk yang mau belajar atau yang mahasiswa teknik sipil atau yang lulusan teknik sipil. Jadi bisa mengikuti akun TikTok yang saya buat. Jadi untuk pembebanan sendiri di Indonesia sudah diatur berdasarkan SNI ya. Ada SNI pembebanan itu untuk bangunan dengan material struktur beton bertulang, yaitu SNI 2847 2847 2019. Ini buat struktur beton. Terus SNI 1726 2019 ini adalah untuk ketahanan gempa. Jadi untuk beban gempa ini diatur di 1726 2019. Adapun 1727 2020 ini untuk beban mati tambahan, beban hidup. Jadi ini SNI yang materi pembebanan lah. Di sini kategori bangunannya adalah bukan kategori ya, fungsi bangunannya adalah bangunan pendidikan atau bangunan sekolah. Jadi bangunan sekolah 2 lantai dengan menggunakan struktur beton bertulang. Beban yang saya input pada bangunan ini ada 3 beban ya, yaitu beban mati tambahan, beban hidup, dan beban gempa. Kalau beban mati itu sudah diinput secara otomatis, teman-teman bisa baca saya screen yang saya buat. Jadi apa sih artinya diinput otomatis? Jadi di ETABS itu ketika kita modelkan sebuah elemen struktur balok, kolom, plat, itu sudah ada bebannya sendiri berdasarkan dari dimensi, dari mutu material tadi sebelum beton. Jadi udah otomatis diinput. Nah, adapun beban tambahan yang harus manual kita masukkan. Nah, di sini pun ada keterangan ya, teman-teman bisa membaca. Nah, beban tambahan itu beban yang di luar kolom balok plat yang tadi saya sudah jelaskan di beban mati. Apa sih beban mati tambahan? Yaitu super input dead load atau saya sih suka menulis dengan SIDL ya. Jadi ada beban dinding yang harus diinput, terus beban keramik, beban plafon, instalasi listrik, dan pipa dan lain-lain ya, pipa air bersih, kotor, dan lain-lain. Jadi yang harus diinput secara manual. Ini pun angka-angkanya bersumber dari SNI yang tadi saya bilang di awal pembahasan ya. Nah, jadi ini tinggal dimasukkan, kita ubah ke kilonewton. Jadi supaya kalau di ETABS itu saya menggunakan kelas 1 kilonewton. Adapun beban hidup, nah beban itu adalah beban manusia, beban furnitur. Jadi maksudnya beban hidup adalah beban yang tidak terpasang atau yang bisa berubah-berubah. Kan orang kan pasti pindah-pindah kan ya. Tidak selalu orang itu menetap di rumah, pasti ada keluar, ada main, ada aktivitas sehari-harinya. Tidak hanya diam di rumah itu saja. Dan ada juga furnitur yang bisa dipindah-pindah, bisa ditambah, bisa dikurangin. Nah, jadi itu yang membedakan dengan beban mati tambahan. Kalau beban mati tambahan itu dari awal bangunan itu didirikan itu sudah terpasang, kayak seperti keramik itu kan dari bangunan itu dirancang, didirikan, dibangun, itu keramik sudah terpasang, tidak dipindah-pindah. Beda halnya dengan lemari yang bisa dipindah-pindah. Jadi makanya ini yang harus teman-teman pahamin, beban tambahan dan beban hidup ya. Jangan sampai
karena benda mati dianggapnya beban mati, bukan juga. Itu kan seperti meja, kursi, eh, lemari itu kan benda mati, tapi di etap saya kita anggap beban hidup karena bisa dipindah-pindah. Terus yang terakhir ada beban gempa. Beban gempa sendiri ini berdasarkan lokasi bangunan. Apa ya? Hmm, jadi bangunan itu misalkan ingin didirikan di wilayah mana nih? Ada tingkatannya gitu ya. Ada tingkatannya. Mungkin pembahasannya sih lebih detail nanti sendiri sih untuk beban gempa karena lumayan cukup panjang ya kalau dijelaskan. Di sini saya menggunakan ada nih, nah ini beban statik ekuivalen ya, beban statik ekuivalen. Nah ini ada tahapannya atau prosedurnya analisis berdasarkan SNI juga. Oke teman-teman, mungkin ini bisa dibaca, bisa dilihat, bisa dibaca atau di pause videonya, bisa teman-teman baca. Jadi ini adalah saya sepil sedikit dari report struktur, yaitu tentang materi pembebanan. Oke terima kasih. Sampai jumpa di part selanjutnya. Kalau rame saya bikin part 2. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rame lanjut part 2.